Keterangan pers usai ratas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut penyebab utama pencemaran udara di Jabodetabek adalah kendaraan bermotor. Siti membantah dugaan bahwa polusi udara disebabkan oleh PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, data Kementerian LHK mencatat hingga tahun 2022 saja terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Jumlah ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Siti juga mengungkap hasil kajian KLHK dan PLN, pencemaran udara di Jakarta tidak disebabkan oleh polutan dari PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Karena menurutnya, uap hasil cerobong asap PLTU Suralaya tidak bergerak ke arah Jakarta, melainkan ke arah Selat Sunda. Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Sama confirm studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta, tetapi bergerak ke arah selatan. Kita langsung saja menyapa Hermawan Saputra selaku pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk membahas polusi udara yang semakin memburuk di wilayah Jabodetabek. Ya, Pak Hermawan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa kualitas udara yang buruk di wilayah Jabodetabek karena kondisi kendaraan yang terus meningkat, sehingga menyumbang polusi hingga 44%. Apakah benar memang polusi ini disebabkan oleh kendaraan bermotor? Saya pikir ini cukup menarik ya bahasan ini Mbak Puja, karena pada prinsipnya memang polusi udara itu disebabkan oleh multivariabel ya, atau kombinasi dari berbagai variabel. Kalau kita sebut kendaraan bermotor, beberapa kajian memang di DKI Jakarta kepadatan itu lebih dari 40%. Pasca COVID itu terjadi kenaikan yang signifikan dan memang itu salah satu variabel yang menyumbang polutan di ibu kota. Tetapi juga ada beberapa kawasan ya kalau kita lihat di Jabodetabek yang relatif juga di bawah air quality index ya, secara leveling tidak separah DKI Jakarta. Kita bisa ambil contoh di Depok dan di Bogor, tetapi kalau kita bergeser ke Bekasi dan Tangerang, memang juga di atas ambang batas, hampir sama dengan Jakarta yang di angka 168 atau 176 air quality index beberapa hari terakhir. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara salah satu faktornya faktor terkait dengan kendaraan bermotor, tapi juga boleh jadi karena juga ada transisi cuaca. Saat ini kita masuk ke transisi musim dan El Nino akan menyebabkan kekeringan yang lebih memudahkan beberapa kombinasi variabel tadi menjadi meningkatkan ya indikasi kualitas pencemaran udara di Indonesia. Tetapi yang menarik, kalau dibandingkan negara-negara maju dan populasi terbesar seperti China dan India, rasa-rasanya cukup menjadi perhatian kalau Indonesia ada di ranking 2 atau 3 dunia terkait dengan air quality index ini, Mbak Puja. Baik, berarti terkait dengan polusi udara ini ada multivariabel, diantaranya ialah kendaraan bermotor dan juga iklim itu sendiri mempengaruhi. Pak Hermawan, ini yang menarik tadi Bapak bilang bahwa daerah-daerah penyangga seperti Depok dan Bogor ini memiliki kualitas udara yang masih lebih baik daripada Jakarta. Namun wilayah Tangerang Selatan menjadi area terparah di antara kota Jabodetabek soal kualitas udara. Bagaimana tanggapan Anda? Tentu kita bisa melihat ya kendaraan bermotor salah satu penyumbang dari polutan, tetapi kan juga ada industri. Kalau kita bergeser ke wilayah barat seperti Tangerang, Kabupaten dan Tangerang Selatan, termasuk Bekasi, Cikarang dan sekitarnya, di situ terjadi kawasan-kawasan industri yang cukup besar ya, dan memang aktivitas-aktivitas bisnis juga cukup tinggi. Nah, di samping memang arus terkait dengan arah gerak angin dan juga potensi terjadinya kepadatan lalu lintas yang relatif stagnan. Di ibu kota, walaupun volume kendaraan itu tinggi sekali, tetapi relatif cair kendaraan itu bergerak. Tetapi kalau kita bergeser ke wilayah Tangerang, terutama Tangerang Selatan, banyak bottleneck di sana yang menyebabkan kendaraan tidak dalam radius tertentu itu bisa berjam-jam terjadi kemacetan dan polutan itu menjadi terkonsentrasi pada titik-titik tertentu, dan pada saatnya ketika orang ada di situ resiko kesehatan menjadi cukup
tinggi, dan pada akhirnya inilah yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama, Mbak Puja. Baik, berarti lokasi industri ini juga menjadi salah satu faktor ya Pak Hermawan. Pak Hermawan, tadi kita menyebut bahwa indeks kualitas udara Jakarta atau Jabodetabek ini buruk. Sebenarnya berapa indeks kualitas udara yang normal dan apakah Jabodetabek ini masih sangat jauh dari indeks yang normal? Paling tidak ada 4 kategori ya. Ada yang cukup parah, itu biasanya berwarna cenderung merah dan merah padat. Tetapi ada yang sudah mulai kuning, agak kemerah-merahan, itu yang level sudah cukup waspada, di bawahnya sampai ke level hijau dan cerah. Nah, memang di DKI Jakarta kalau kita lihat standar ya secara global, atau Air Quality Index itu pada level tolerance pada level 150 ya, untuk kualitas ukuran polutan dan juga terdampak di satu wilayah. Tetapi kalau kita lihat angka antara ya geraknya fluktuatif antara 168 sampai ke 176 kurang lebih ke situ, dan memang itu sudah tanda-tandanya DKI Jakarta menuju daerah atau kawasan yang cukup parah, dan ini harus ada langkah-langkah terobosan yang signifikan sekaligus semacam reformasi public policy afirmatif lah untuk perbaikan DKI Jakarta dan lingkungannya, Mbak Puja. Baik, selagi kita menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah untuk memperbaiki tata kota ataupun menerapkan suatu solusi atas permasalahan kualitas udara ini, apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk menghadapi kualitas udara yang buruk? Pertama, kita harus memperbaiki lingkungan. Area-area hijau, taman-taman kota itu betul-betul harus menjadikan pemerintah. Saya pikir pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta, harus melakukan upaya yang cukup serius dan radikal bahkan untuk memastikan taman-taman dan gaya kita menata lingkungan itu lebih asri dan lebih hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan elektrikal yang bernuansa atau menghasilkan karbon. Nah, ini harus diminimalisir. Termasuk kita kan sering sekali mendengar istilah efek rumah kaca. Penggunaan freon yang berlebihan dalam alat-alat elektronik seperti AC, kulkas, dan lain-lainnya, ini juga harus ditata ulang, dan memang ada beberapa juga air purifier yang harus kita juga betul-betul selektif. Ini karena keterkaitannya dengan urban area atau daerah perkotaan. Nah, pada situasi yang lain sebenarnya volume dan pengaturan kendaraan, termasuk kesibukan, kita kan sudah mengenal istilah ganjil genap, atau juga ada beberapa traffic area yang diatur lalu lintasnya. Ini juga cukup mempengaruhi. Nah, ada hal-hal yang predictable, yang controllable, terprediksi dan terkontrol, tapi ada juga unpredictable dan uncontrollable. Yang tidak dapat dikontrol misalnya adalah faktor cuaca, termasuk musim dan seterusnya. Jangan sampai seperti Kalimantan, Sumatera di saat kita masuk ke El Nino, musim kering, itu akan mudah ada pencemaran udara karena potensi kebakaran. Ketika arah gerak angin bergerak dari arah daratan Asia, terutama Asia Tengah dan Timur, ke arah selatan Tenggara, ini cukup berbahaya kalau terjadi titik-titik panas yang bisa menyebabkan ini bertambahnya problema di ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi memang ini adalah langkah berarti selagi kita menunggu solusi dari pemerintah, kita juga harus melakukan upaya-upaya untuk melindungi diri kita sendiri dari kualitas udara yang buruk ini. Terima kasih atas waktu dan informasi Anda, Bapak Hermawan Saputra, pengurus utama atau pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam.